Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang tenang di mana angin selalu berbisik lembut di antara pepohonan bambu, hiduplah orang-orang dengan hati yang damai. Desa itu bernama Karanganyar, sebuah tempat tersembunyi yang dilingkupi persawahan hijau, membentang sejauh mata memandang. Di tengah desa tersebut, berdiri megah sebuah rumah kayu joglo kuno, yang dindingnya mulai dihiasi lumut hijau seiring berjalannya waktu. Rumah itu bukan sekadar bangunan tua peninggalan leluhur, melainkan jantung dari kehidupan seorang perempuan bernama Wulandari yang selalu menjaga kehangatan keluarga. Wulandari adalah sosok istri yang sangat berbakti. Selalu bangun sebelum fajar menyingsing untuk menyalakan tungku kayu di dapur yang dindingnya menghitam oleh asap. Bau kayu pinus yang terbakar bercampur dengan aroma nasi hangat yang baru matang selalu menjadi tanda bahwa kehidupan di rumah joglo itu telah dimulai. Tangannya yang kasar namun cekatan dengan telaten membersihkan pelataran halaman yang luas, memastikan tidak ada sehelai daun kering pun yang merusak pemandangan asri rumah kesayangannya setiap pagi dan sore hari yang tenang. Baginya, menjaga kebersihan rumah dan merawat peninggalan leluhur adalah sebuah tugas suci yang tidak boleh diabaikan. Meskipun raga terasa lelah setelah seharian bekerja keras, sumur tua yang terletak di sudut halaman belakang selalu ia timba dengan penuh rasa syukur. Airnya yang jernih dan sejuk digunakan untuk menyegarkan dahaga serta menyucikan diri. Wulandari meyakini bahwa rumah yang bersih dan terang akan selalu mengundang keberkahan dari Sang Pencipta, serta menjaga ketentraman hati. Siapa saja yang melangkah masuk melintasi ambang pintu kayu berukir itu. Suaminya yang bernama Jatmiko dulunya adalah seorang pria yang bersahaja dan rajin bekerja membantu mengurus ladang serta berdagang hasil bumi di pasar kecamatan terdekat. Wulandari sangat mencintai suaminya dan selalu berusaha melayani segala kebutuhan Jatmiko dengan penuh kasih sayang. Mulai dari menyiapkan pakaian bersih hingga menyajikan makanan kesukaannya di atas meja bambu. Kehidupan pernikahan mereka selama bertahun-tahun berjalan dengan sangat rukun. Layaknya aliran sungai yang tenang dan terus mengalir memberikan kehidupan bagi tanaman di sekitarnya, tanpa pernah menuntut balasan apapun. Namun belakangan ini, langit di atas rumah joglo itu seolah mulai tertutup awan mendung kelabu, yang perlahan membawa hawa dingin tak kasat mata ke dalam ruangan. Wulandari mulai merasakan ada perubahan kecil, namun sangat mengganggu pada sikap Jatmiko yang tiba-tiba sering pulang larut malam dengan alasan harus mengurus pembukuan dagang yang menumpuk. Pria itu tidak lagi menyapanya dengan senyuman hangat seperti biasanya, melainkan sering masuk ke dalam rumah dengan wajah masam dan langsung merebahkan diri di atas balai-balai bambu tanpa bicara. Perubahan paling mencolok yang dirasakan Wulandari adalah aroma asing yang sering tercium dari pakaian suaminya ketika ia mengumpulkan baju kotor di keranjang anyaman rotan setiap pagi. Dulu Jatmiko selalu berbau keringat bercampur aroma tanah ladang dan tembakau. Namun kini kemejanya seringkali meninggalkan jejak samar aroma minyak wangi bunga melati yang manis dan menusuk hidung. Bau wewangian itu sangat berbeda dengan aroma bunga melati segar yang biasa dipetik Wulandari dari halaman, melainkan aroma buatan yang biasanya dipakai oleh perempuan-perempuan dari kota. Setiap kali Wulandari mencoba bertanya dengan nada selembut mungkin mengenai asal-usul bau bunga melati tersebut, Jatmiko selalu menanggapi dengan raut wajah kesal dan nada suara meninggi. Suaminya beralasan bahwa itu hanyalah bau minyak wangi dari pedagang lain yang tidak sengaja menempel saat mereka berdesakan di pasar yang sempit dan ramai pembeli menjelang sore. Jatmiko bahkan sering membalikkan keadaan dengan menuduh Wulandari terlalu curiga dan tidak tahu terima kasih karena telah dihidupi dari hasil keringatnya berdagang di pasar setiap hari tanpa kenal lelah. Tidak hanya soal aroma minyak wangi yang asing, Jatmiko juga mulai sering melontarkan kata-kata sindiran yang menyakiti hati Wulandari setiap kali mereka duduk bersama menikmati makan malam. Ia mengkritik penampilan Wulandari yang dianggap terlalu kuno. Selalu memakai kebaya sederhana, yang warnanya sudah pudar dan jarang sekali merias wajah. Layaknya perempuan-perempuan modern yang sering ia lihat. Jatmiko berkata bahwa istri seorang pedagang sukses sepertinya seharusnya bisa tampil lebih anggun dan pantas dibawa ke acara-acara penting. Bukan sekadar pandai mengurus dapur dan sumur belaka.
Mendengar ucapan suaminya yang tajam bagai sembilu itu, Wulandari hanya bisa menundukkan kepala sambil meremas ujung jariknya erat-erat untuk menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Ia sama sekali tidak pernah bermaksud menelantarkan penampilannya, melainkan semua waktu dan tenaganya telah habis terkuras demi memastikan rumah joglo peninggalan keluarga ini tetap terawat dengan sempurna setiap harinya. Ia mencoba menelan kepahitan itu dalam diam, berharap bahwa sikap kasar Jatmiko hanyalah akibat dari kelelahan bekerja yang akan segera berlalu setelah suaminya beristirahat cukup malam itu. Akan tetapi, harapan Wulandari perlahan memudar seiring berjalannya waktu karena sikap Jatmiko justru semakin menjauh dan dingin, bagaikan batu kali yang direndam dalam air es pegunungan. Ketika Wulandari mencoba menyajikan secangkir kopi hangat kesukaan Jatmiko di pagi hari, pria itu hanya melirik sekilas, tanpa menyentuhnya sama sekali sebelum bergegas pergi meninggalkan pekarangan rumah. Kekosongan mulai terasa memenuhi setiap sudut ruangan rumah joglo yang besar itu, seolah kehangatan yang selama ini dijaga teguh oleh Wulandari perlahan tersedot keluar melalui celah-celah dinding kayu yang renggang. Di malam-malam sepi ketika Jatmiko belum pulang, Wulandari seringkali duduk sendirian di teras depan, memandangi bayangan pepohonan yang bergoyang ditiup angin malam di bawah cahaya bulan purnama. Hatinya diliputi rasa cemas yang mendalam, bukan semata karena takut kehilangan cinta suaminya, melainkan ketakutan yang lebih besar akan kehancuran ketentraman rumah tangga yang telah ia bangun susah payah. Rumah joglo ini adalah tempat bernaung jiwanya, tempat segala kenangan damai tersimpan rapi, dan ia tidak rela jika ada kekuatan luar yang datang membawa kehancuran ke dalamnya. Sesekali terdengar suara burung hantu memecah kesunyian malam di desa Karanganyar, menambah kesan syahdu sekaligus mencekam bagi siapa saja yang sedang tenggelam dalam lautan lamunan dan kegelisahan batin. Wulandari menarik napas panjang, menghirup udara malam yang membawa serta aroma khas tanah basah, bercampur wangi bunga kenanga yang mekar di pagar halaman depan rumahnya yang asri. Ia berdoa dalam hati kepada Tuhan semesta alam, memohon perlindungan bagi rumah warisan ini, dan meminta petunjuk atas segala kejanggalan yang mulai menggerogoti kebahagiaan keluarga kecilnya. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja menyembulkan sinarnya di ufuk timur, Wulandari kembali menjalankan rutinitasnya menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman luas dengan sapu lidi yang diikat kuat. Tetangga sebelahnya yang sedang menjemur pakaian sempat melempar senyum ramah ke arahnya. Namun Wulandari merasa ada sesuatu yang aneh dalam tatapan perempuan parubaya tersebut pagi itu. Tatapan itu menyiratkan rasa kasihan yang berusaha disembunyikan, seolah ada sebuah rahasia besar tentang Jatmiko yang sudah diketahui oleh orang-orang desa, namun belum sampai ke telinga Wulandari. Wulandari mencoba mengabaikan firasat buruk yang merayap perlahan di tengkuknya, dan memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya menuju ke dapur, guna mempersiapkan bumbu-bumbu masak untuk hidangan makan siang. Ia menumbuk bawang merah, bawang putih, dan ketumbar di atas cobek batu dengan gerakan ritmis yang biasa ia lakukan, mencoba menenangkan pikirannya dari bayangan-bayangan buruk yang mengganggu. Bunyi ulekan beradu dengan batu cobek sejenak menutupi kekacauan di kepalanya, membiarkan aroma rempah-rempah yang tajam, namun menenangkan mengambil alih udara di ruang dapur yang sederhana itu. Saat sedang sibuk memasak, seorang anak laki-laki kecil dari tetangga ujung jalan berlari masuk ke halaman rumah dan memanggil Wulandari dengan napas terengah-engah dari balik pagar kayu pendek. Anak itu menyerahkan sebuah bungkusan kecil berisi makanan ringan tradisional yang katanya dititipkan oleh seseorang di pasar untuk diberikan kepada istri Jatmiko sebagai tanda perkenalan yang bersahabat. Wulandari menerima bungkusan itu dengan dahi berkerut, heran karena suaminya tidak pernah menceritakan tentang kenalan baru yang bersedia repot-repot mengirimkan makanan sampai ke rumah mereka di desa terpencil ini. Setelah anak itu pergi berlari kembali ke arah jalan desa, Wulandari membuka bungkusan daun pisang tersebut dengan hati-hati dan menemukan beberapa potong kue basah beraroma sangat harum. Namun yang membuat jantungnya tiba-tiba berdetak sangat kencang bukanlah rupa kue itu, melainkan bau yang menguar dari sehelai sapu tangan kecil yang diselipkan secara sengaja di bawah tumpukan kue.
Bau wangi sapu tangan itu sama persis dengan aroma minyak wangi bunga melati menyengat yang akhir-akhir ini selalu menempel pada kemeja Jatmiko setiap kali ia pulang larut malam. Tangan Wulandari bergetar hebat saat memegang sapu tangan berwarna merah muda cerah tersebut. Menyadari bahwa benda ini bukanlah titipan perkenalan biasa, melainkan sebuah pertanda terang-terangan dari seseorang yang misterius. Rasa dingin seketika menjalar dari ujung jari hingga ke ubun-ubunnya, mengonfirmasi segala ketakutan dan kecurigaan yang selama ini berusaha ia sangkal demi menjaga kedamaian hatinya yang rapuh. Ada seseorang di luar sana yang dengan sengaja mengirimkan pesan terselubung ini ke dalam rumahnya, mencoba menunjukkan eksistensinya dan merusak benteng pertahanan yang selama ini dijaga Wulandari. Ia berjalan gontai menuju balai-balai kayu di ruang tengah, meletakkan bungkusan kue dan sapu tangan itu di atas meja kecil dengan pandangan mata yang kosong dan dada sesak. Ingatan tentang semua alasan Jatmiko, semua kata-kata kasar, dan sikap dinginnya beberapa minggu terakhir berputar kembali di benak Wulandari, bagaikan badai yang mengamuk tanpa ampun merobohkan keyakinannya. Rumah joglo yang kokoh ini seakan ikut terguncang oleh kenyataan pahit yang perlahan terkuak di depan mata Wulandari, menandakan bahwa ancaman itu sudah berada tepat di depan pintu. Meskipun hatinya terasa hancur berkeping-keping, Wulandari menolak untuk menangis histeris atau berlari keluar rumah mencari suaminya untuk meluapkan amarah, seperti yang mungkin dilakukan perempuan lain pada umumnya. Ia adalah putri sejati tanah desa ini. Perempuan yang diajarkan sejak kecil untuk menahan badai dengan kesabaran luar biasa dan tidak mudah goyah oleh tiupan angin kencang sekalipun. Ia menghela napas panjang berulang kali, berusaha memfokuskan pikirannya kembali pada tugas utamanya, yaitu menjaga martabat keluarga dan tidak membiarkan kehormatan rumah leluhurnya diinjak-injak oleh orang luar. Sore harinya, ketika matahari mulai turun perlahan memancarkan cahaya keemasan di ufuk barat, Jatmiko pulang lebih awal dari biasanya dengan langkah gontai dan wajah yang terlihat tegang. Ia terkejut mendapati Wulandari sedang duduk tenang di ruang depan sambil melipat pakaian dengan sangat rapi, seolah tidak terjadi hal besar apapun sepanjang hari yang melelahkan itu. Jatmiko melirik ke arah meja kayu di mana bungkusan kue daun pisang tadi pagi masih tergeletak utuh belum tersentuh, membuat rahangnya menegang keras sejenak sebelum ia berpaling. Jatmiko segera menghampiri Wulandari sambil berdeham canggung, mencoba berbasa-basi menanyakan menu makan malam untuk menutupi kegugupan yang mendadak menyerangnya saat melihat sapu tangan merah muda menyembul dari balik daun. Wulandari menjawab pertanyaannya dengan suara pelan namun tegas, menjelaskan bahwa ia memasak sayur lodeh dan ikan asin kesukaan Jatmiko, tanpa sedikit pun menyinggung keberadaan bungkusan mencurigakan di atas meja. Sang suami akhirnya menghembuskan napas lega yang tertahan, mengira bahwa istrinya yang lugu itu sama sekali tidak menyadari arti sebenarnya dari kiriman misterius yang tiba pagi tadi. Wulandari sengaja menyimpan rapat pertanyaannya di dalam hati, membiarkan Jatmiko merasa aman dalam kebohongannya yang rapi, sementara ia sendiri mulai merangkai kepingan-kepingan teka-teki yang berserakan di depan mata. Ia tahu betul bahwa membongkar rahasia ini sekarang hanya akan memancing kemarahan suaminya dan memicu pertengkaran hebat yang pada akhirnya bisa merusak ketenangan rumah joglo kebanggaannya tersebut. Kesabaran adalah senjata terbaik yang dimiliki Wulandari saat ini. Ia akan menunggu saat yang paling tepat untuk menghadapi bayangan gelap yang mencoba merebut kedamaian dari genggaman tangannya. Malam itu, setelah Jatmiko tertidur pulas akibat kelelahan bekerja seharian, Wulandari kembali melangkah keluar menuju teras rumah dan duduk bersimpuh di atas tikar pandan yang telah digelar. Suara jangkrik bersahutan dari balik semak-semak, seolah menjadi teman setianya dalam merenungi nasib pernikahan yang berada di ambang jurang kehancuran akibat godaan dari luar yang begitu merusak jiwa. Wulandari menatap pilar-pilar kayu kokoh penyangga atap rumahnya, berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi esok hari, ia akan terus berdiri tegak menjaga warisan leluhurnya ini. Angin malam berhembus semakin dingin menusuk tulang. Namun tekad di dalam dada Wulandari justru semakin berkobar panas, mengalahkan keraguan dan rasa takut yang sempat menghantuinya sepanjang hari.
Ia menyadari bahwa ada ujian besar yang sedang dikirimkan Tuhan untuk menguji seberapa kuat akar keimanannya dan seberapa besar cintanya terhadap tempat yang telah membesarkannya sejak masih bayi. Perempuan tangguh itu melipat kedua tangannya di depan dada, memejamkan mata dan kembali berdoa, memohon kekuatan agar bisa menghadapi hari-hari sulit yang sudah pasti akan segera datang menghadang. Bintang-bintang di langit kelam berkedip perlahan, seolah memberikan dukungan bisu kepada Wulandari, yang sedang mengumpulkan segenap keberanian di sudut teras rumah Joglo kuno, warisan keluarganya tercinta. Bayangan masa lalu yang indah bersama Jatmiko perlahan ia simpan di sudut hati terdalam, menyisakan ruang kosong untuk bersiap menerima kenyataan pahit yang tak bisa lagi dihindari keesokan harinya. Malam terus merangkak menuju fajar baru, membawa rahasia besar yang bersiap meledak dan mengubah kehidupan tenang di desa Karanganyar untuk selama-lamanya menjadi badai perselisihan yang sangat menguras air mata. Beberapa hari setelah kejadian bungkusan misterius itu, suasana desa Karanganyar yang biasanya tenang mendadak riuh oleh kehadiran seorang perempuan asing di pasar tradisional. Perempuan itu bernama Ratna, seorang pendatang dari kota kecamatan yang mengaku sebagai pedagang kain sutra dan batik halus kualitas terbaik. Penampilannya sangat mencolok dibandingkan dengan perempuan desa pada umumnya. Mengenakan kebaya sutra, ketat berwarna merah menyala dan riasan wajah yang tebal. Aroma minyak wangi bunga melati yang sangat menyengat langsung menyebar ke setiap sudut pasar, mengundang tatapan penuh selidik dari para warga yang sedang sibuk berbelanja sayur mayur pagi itu. Ratna dengan lincah menggelar barang dagangannya tepat di sebelah lapak hasil bumi milik Jatmiko yang sudah lebih dulu ramai dikelilingi oleh para pembeli. Bukannya sibuk menawarkan kain kepada ibu-ibu yang melintas, Ratna justru lebih banyak menghabiskan waktunya berbincang akrab sambil tertawa manja dengan Jatmiko di sela-sela transaksi. Jatmiko sendiri tampak begitu menikmati perhatian yang diberikan oleh perempuan pendatang tersebut. Wajahnya berseri-seri dan sama sekali tidak merasa risih, meskipun banyak pasang mata tetangga yang mulai memperhatikan gerak-gerik mereka. Kabar burung pun mulai terbang cepat dari mulut ke mulut menyusuri lorong-lorong sempit pasar tradisional desa Karanganyar yang ramai. Tidak butuh waktu lama bagi kabar kedekatan Jatmiko dan Ratna untuk merayap keluar dari batas pasar dan menyusup ke telinga para penduduk desa. Ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai, atau sekadar berkumpul di pos kamling, mulai berbisik-bisik membicarakan tingkah laku suami Wulandari yang dianggap sangat tidak pantas. Mereka merasa iba memikirkan nasib Wulandari yang selama ini dikenal sebagai perempuan paling sabar dan rajin mengurus rumah Joglo kuno, warisan keluarganya tanpa pernah banyak menuntut. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani menyampaikan gosip panas ini secara langsung ke hadapan Wulandari karena segan kepadanya. Sementara itu di rumah, sikap Jatmiko terhadap istrinya menjadi semakin kasar dan berani terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya pada segala hal yang dilakukan oleh Wulandari. Ia tidak lagi menyembunyikan aroma minyak wangi bunga melati yang menempel di bajunya. Bahkan dengan sengaja meletakkan sapu tangan pemberian Ratna di atas meja ruang tamu. Ketika Wulandari menyajikan hidangan makan malam dengan lauk pauk sederhana yang dimasak penuh cinta, Jatmiko hanya mengaduk-aduk nasinya dengan wajah penuh cibiran merendahkan. Pria itu mulai membanding-bandingkan masakan istrinya dengan makanan lezat yang sering ia nikmati bersama teman-teman pedagang barunya di warung makan mewah di kota. Suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik membasahi atap genteng rumah Joglo, Jatmiko akhirnya meledakkan amarahnya, yang selama ini ia tahan dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ia menuduh Wulandari sebagai istri yang terlalu kaku, tidak memiliki wawasan luas, dan hanya tahu urusan sumur serta dapur tanpa pernah mencoba memahami kerasnya dunia perdagangan. Menurut Jatmiko, seorang pria sukses sepertinya sangat membutuhkan pendamping yang cerdas, pandai bergaul, dan bisa diajak bertukar pikiran mengenai rencana perluasan bisnis hasil buminya. Ia menyebut Wulandari sebagai beban masa lalu yang menghambat langkah kakinya untuk meraih kesuksesan yang jauh lebih besar di luar sana. Dengan nada suara yang sangat tinggi dan menyakitkan hati, Jatmiko mulai menyebut nama Ratna secara langsung di hadapan Wulandari yang hanya bisa duduk terdiam menahan tangis.
Jatmiko memuji Ratna setinggi langit sebagai sosok perempuan modern yang sangat mengerti kebutuhan batin seorang laki-laki pekerja keras. Perempuan yang memiliki pemikiran maju dan visi masa depan. Ia beralasan bahwa kedekatannya dengan Ratna bukanlah sebuah perselingkuhan yang hina, melainkan sebuah ikatan jiwa antara dua manusia yang memiliki frekuensi pemikiran dan ambisi yang sama. Wulandari mendengarkan semua omong kosong suaminya itu dengan dada yang terasa sesak seolah dihimpit oleh batu raksasa tak kasat mata. Meski hatinya hancur lebur mendengar pengakuan tidak langsung dari mulut suaminya sendiri, Wulandari tetap memilih untuk tidak membalas cacian itu dengan kemarahan atau tangisan histeris. Ia sangat menyadari bahwa berdebat dengan laki-laki yang akalnya sudah dibutakan oleh pesona perempuan lain adalah sebuah tindakan yang sepenuhnya membuang-buang waktu dan tenaga. Wulandari hanya menatap lekat-lekat kedua mata Jatmiko yang dulu selalu memancarkan cinta, namun kini hanya dipenuhi oleh kilatan keegoisan dan rasa tidak puas yang tiada akhir. Ia perlahan bangkit dari tempat duduknya, membereskan piring-piring kotor di atas meja, lalu berjalan gontai menuju dapur meninggalkan suaminya yang masih terus menggerutu sendirian. Keesokan paginya, langit desa Karanganyar masih diselimuti kabut tipis, ketika Wulandari melangkah keluar menuju sumur tua di halaman belakang rumahnya untuk menimba air. Hatinya terasa sangat berat, seolah seluruh beban dunia sengaja diletakkan di atas kedua pundaknya yang mulai ringkih akibat kurang tidur dan menahan kepedihan batin semalaman. Tali timba terasa kasar menggores telapak tangannya. Namun rasa perih itu sama sekali tidak sebanding dengan luka menganga di dalam dadanya akibat pengkhianatan Jatmiko yang terang-terangan. Air mata yang sejak semalam berusaha ia bendung akhirnya menetes perlahan jatuh bercampur dengan kejernihan air sumur di dalam ember kayu tua miliknya. Di saat Wulandari sedang berdiri termenung meratapi nasibnya di pinggir sumur, sayup-sayup terdengar suara. Langkah kaki pelan menyapu dedaunan kering di halaman belakang rumahnya. Seseorang yang sangat dihormati di desa itu, Nenek Sulastri, berjalan mendekat dengan bertumpu pada tongkat kayunya yang berukir indah peninggalan almarhum suaminya puluhan tahun silam. Nenek Sulastri adalah sosok tetua desa yang bijaksana. Seringkali menjadi tempat keluh kesah para warga yang sedang tertimpa masalah berat karena petuahnya selalu menyejukkan hati. Perempuan renta itu menatap Wulandari dengan sorot mata penuh kasih sayang yang hangat, seolah bisa membaca seluruh penderitaan yang sedang disembunyikan oleh Wulandari. Nenek Sulastri meletakkan tangannya yang keriput, namun terasa sangat hangat di atas bahu Wulandari yang sedang gemetar menahan isak tangis di pagi yang dingin itu. Ia membiarkan Wulandari menangis sejenak untuk melepaskan sedikit sesak di dada sebelum akhirnya membuka suara dengan nada yang sangat tenang dan berwibawa khas orang tua. Jangan biarkan kata-kata orang yang tersesat mengaburkan nilai sebenarnya dari tanah di bawah kakimu. Ucap Nenek Sulastri perlahan menyiratkan makna yang begitu dalam dan menguatkan. Nasihat singkat itu meluncur mulus bagaikan aliran air pegunungan yang jernih, menyiram kobaran api keputusasaan yang sempat membakar habis sisa-sisa semangat hidup Wulandari. Mendengar ucapan Nenek Sulastri tersebut, Wulandari perlahan mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan menatap lekat-lekat mata sang nenek yang memancarkan kedamaian tak bertepi. Ia tiba-tiba menyadari bahwa apapun yang dikatakan oleh Jatmiko tadi malam hanyalah alasan konyol dari seorang laki-laki pengecut yang sedang mencari pembenaran atas kesalahannya. Rumah joglo ini, tanah yang diinjaknya sekarang, dan segala tradisi leluhur yang ia jaga dengan sepenuh hati, adalah nilai sejati yang tidak bisa direndahkan oleh siapapun. Kata-kata bijak Nenek Sulastri berhasil membangunkan kembali harga diri Wulandari yang sempat runtuh akibat hinaan kejam suaminya yang sudah kehilangan arah tujuan. Setelah memastikan Wulandari terlihat lebih tenang dan kuat, Nenek Sulastri tersenyum tipis, lalu berbalik badan melangkah pergi meninggalkan halaman belakang rumah joglo tersebut secara perlahan. Kehadiran nenek bijak itu, walau hanya sebentar, telah memberikan kekuatan gaib yang luar biasa bagi jiwa Wulandari untuk kembali bangkit menghadapi badai rumah tangganya. Wulandari mengusap sisa air mata di pipinya menggunakan ujung lengan kebaya. Menarik napas dalam-dalam menghirup udara pagi yang segar, lalu kembali mengangkat ember airnya.
Ia bertekad untuk tidak lagi menangisi laki-laki yang tidak tahu bersyukur, melainkan akan memfokuskan seluruh energinya untuk melindungi rumah warisan orang tuanya dari ancaman kehancuran. Hari demi hari berlalu. Tingkah laku Jatmiko di luar rumah menjadi semakin berani dan tidak lagi mempedulikan pandangan sinis para tetangga di desa Karanganyar. Pria itu kini sering terlihat berjalan berdua menyusuri jalan setapak desa bersama Ratna pada sore hari, memamerkan kemesraan mereka di hadapan penduduk desa tanpa rasa malu. Ratna pun dengan sengaja sering melewati depan rumah Joglo Wulandari sambil tertawa keras dan melirik sinis ke arah halaman, seolah ingin menantang nyonya rumah secara terbuka. Penduduk desa hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan sepasang manusia yang sudah kehilangan urat malu tersebut, mencoreng nama baik desa mereka yang menjunjung adat. Di balik senyum manis dan tutur katanya yang terdengar lembut di telinga Jatmiko, Ratna sebenarnya sedang menjalankan sebuah rencana licik yang sangat tersusun rapi. Ia terus-menerus meracuni pikiran Jatmiko dengan janji-janji manis tentang masa depan yang gemilang jika pria itu bersedia meninggalkan istri lamanya yang dianggap kolot. Ratna meyakinkan Jatmiko bahwa dengan modal berdagang yang digabungkan, mereka berdua bisa membuka toko kain terbesar di kota kecamatan dan menjadi pasangan pedagang paling kaya raya. Tentu saja, tujuan utama Ratna bukanlah membangun bisnis bersama Jatmiko, melainkan ingin menguasai seluruh harta kekayaan pria itu, terutama rumah Joglo kuno yang sangat berharga. Bujukan maut Ratna ternyata berhasil membuat Jatmiko benar-benar buta akan kenyataan, melupakan semua pengorbanan dan kesetiaan yang telah diberikan Wulandari selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Pria itu mulai percaya bahwa dirinya memang pantas mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dan bergengsi bersama seorang perempuan modern yang sangat mengerti ambisinya. Jatmiko tidak sadar bahwa ia hanyalah sebuah pion kecil dalam permainan kotor Ratna, yang sedang dimanfaatkan secara perlahan untuk merampas kehormatan dan harta warisan keluarganya sendiri. Ia justru merasa bangga karena mengira telah menemukan cinta sejati yang selama ini tidak pernah ia dapatkan dari istrinya yang sederhana di desa. Dampak dari perselingkuhan itu perlahan mulai terasa pada kondisi keuangan keluarga di mana Jatmiko mulai menahan uang belanja bulanan yang biasanya selalu ia berikan kepada istrinya. Ia beralasan bahwa keuntungan dagangnya sedang menurun drastis akibat persaingan di pasar. Padahal sebenarnya sebagian besar uang tersebut habis digunakan untuk membelikan perhiasan bagi Ratna. Wulandari yang cerdas tentu saja menyadari kebohongan ini. Namun ia memilih untuk diam dan mencari cara lain agar dapur rumahnya tetap bisa mengepul setiap hari. Ia mulai membuat anyaman tikar pandan di waktu luang untuk dijual ke pasar, membuktikan bahwa ia bisa bertahan hidup mandiri tanpa suaminya. Melihat kegigihan Wulandari bekerja keras membuat anyaman tikar untuk menyambung hidup, simpati para tetangga di desa Karanganyar terhadap perempuan malang itu pun semakin menguat. Banyak ibu-ibu desa yang sengaja datang ke rumah Joglo tersebut dengan alasan ingin memesan tikar pandan. Padahal niat asli mereka adalah memberikan dukungan moral kepada Wulandari. Mereka sering membawa bingkisan kecil berupa sayuran segar atau lauk pauk matang, menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi sesama perempuan yang menolak penindasan dari kaum laki-laki. Wulandari menyambut kebaikan para tetangganya itu dengan senyum tulus yang hangat. Merasa sangat bersyukur karena tidak sendirian dalam menghadapi masa-masa paling kelam dalam hidupnya. Mengetahui bahwa istrinya mendapat banyak dukungan dari para tetangga, Jatmiko justru merasa sangat tersinggung dan menganggap Wulandari sengaja mempermalukan dirinya di hadapan orang banyak. Ia merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga telah diinjak-injak, karena istrinya harus mencari uang tambahan dengan cara membuat anyaman tikar yang menurutnya sangat merendahkan derajat. Sepulang dari pasar dengan wajah memerah menahan marah, Jatmiko langsung membanting pintu depan rumah dengan keras hingga membuat debu-debu di atas bingkai jendela beterbangan ke udara. Ia mencari Wulandari yang sedang sibuk merapikan daun pandan di ruang tengah, bersiap untuk menumpahkan seluruh kekesalannya kepada perempuan yang tidak bersalah itu. Apakah kau sengaja ingin membuatku terlihat seperti suami yang tidak berguna di mata semua orang desa ini? Teriak Jatmiko dengan suara lantang memecah keheningan sore itu.
Jatmiko menunjuk tumpukan tikar pandan yang belum selesai dianyam dengan telunjuknya yang bergetar hebat. Menuduh Wulandari sedang memainkan peran sebagai korban untuk mendapatkan belas kasihan warga. Ia berdalih bahwa sebagai istri, Wulandari seharusnya patuh dan menutupi aib keluarga. Bukan malah mempertontonkan kemiskinan buatan yang menjatuhkan martabat suaminya di luar sana. Wulandari menatap suaminya dengan sorot mata yang sangat tenang. Sama sekali tidak terpancing oleh emosi meledak-ledak yang ditunjukkan oleh laki-laki di hadapannya. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan untuk memastikan beras di dapur kita tetap tersedia dan rumah peninggalan leluhur ini tetap terawat dengan baik. Jawab Wulandari. Suara perempuan itu terdengar sangat datar dan dingin. Tidak ada nada kemarahan maupun ketakutan. Hanya sebuah ketegasan yang luar biasa kuat dari seorang istri yang tangguh. Jawaban singkat nan menohok tersebut justru membuat Jatmiko semakin kehabisan kata-kata. Karena di dalam lubuk hatinya yang paling dalam ia tahu bahwa ucapan istrinya sepenuhnya benar. Ia tidak bisa membantah fakta bahwa uang belanjanya selama berminggu-minggu ini telah habis terkuras demi memenuhi segala permintaan gaya hidup mewah Ratna. Merasa terpojok oleh kebenaran yang diucapkan istrinya secara tenang. Jatmiko akhirnya menggunakan senjata terakhirnya yang paling pengecut, yaitu dengan memberikan ancaman pemisahan secara sepihak. Ia berkata bahwa jika Wulandari terus bersikap keras kepala dan tidak mau mendukung ambisinya, maka ia tidak akan segan-segan mencari perempuan lain yang lebih pantas menggantikannya. Kata-kata ancaman itu meluncur begitu saja dari bibir Jatmiko tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Membuktikan betapa besarnya pengaruh buruk Ratna yang telah meracuni akal sehatnya selama ini. Pria itu mengira ancamannya akan membuat Wulandari bersujud memohon ampun di kakinya, sambil menangis terseduh-seduh seperti tokoh perempuan lemah di cerita panggung. Namun di luar dugaan Jatmiko, Wulandari sama sekali tidak bergeming dari tempatnya duduk, dan hanya memberikan seulas senyum tipis yang penuh dengan makna misterius menyiratkan keberanian. Ia mengingat kembali petua bijak dari Nenek Sulastri tentang nilai sebuah tanah pijakan yang tidak boleh goyah hanya karena gertakan kosong dari seseorang yang telah tersesat. Silakan lakukan apa yang menurutmu paling benar untuk hidupmu sendiri, namun jangan pernah bermimpi bisa mengambil satu keping genteng pun dari rumah warisan ini. Ucap Wulandari tegas. Kata-kata itu mengudara sangat jelas dan tajam, memotong langsung kesombongan Jatmiko yang selama ini merasa berkuasa penuh atas rumah. Mendengar perlawanan terbuka dari istrinya, yang biasanya selalu diam dan menurut, Jatmiko terkejut bukan main hingga wajahnya berubah pucat, pasti menahan perpaduan antara kaget dan marah. Ia tidak pernah menyangka bahwa Wulandari memiliki nyali sebesar itu untuk menentang keputusannya secara langsung di dalam rumah yang ia anggap sebagai daerah kekuasaannya sendiri. Karena tidak mampu membalas ucapan istrinya dengan argumen yang masuk akal, Jatmiko akhirnya memilih jalan keluar paling pengecut dengan membalikkan badan dan melangkah pergi dengan tergesa-gesa. Ia kembali membanting pintu rumah kayu itu dengan sangat keras, meninggalkan Wulandari sendirian dalam keheningan ruang tengah yang terasa melegakan. Setelah kepergian suaminya yang penuh dengan amarah tersebut, Wulandari kembali melanjutkan pekerjaannya menganyam daun pandan, dengan gerakan tangan yang jauh lebih mantap dan terarah dari sebelumnya. Ia tahu bahwa pertengkaran sore ini barulah permulaan dari sebuah pertempuran panjang yang harus ia hadapi untuk mempertahankan kehormatan keluarga dan melindungi rumah warisan leluhurnya tercinta. Ancaman Jatmiko tadi menyadarkan Wulandari bahwa suaminya mungkin akan segera membawa perempuan perebut itu masuk ke dalam rumah ini untuk mengklaim hak atas segala harta benda. Ia harus bersiap menyusun strategi cerdas untuk menghadapi kelicikan Ratna. Mengumpulkan bukti-bukti kuat sebelum konfrontasi besar-besaran benar-benar terjadi di depannya. Malam kembali merangkul desa Karanganyar dengan pelukannya yang gelap dan dingin, dihiasi oleh suara nyanyian serangga malam yang bersahutan dari semak-semak pekarangan rumah joglo kuno tersebut. Wulandari menyalakan lampu minyak di sudut ruangan, membiarkan cahayanya yang kuning keemasan menerangi wajahnya, yang kini memancarkan aura ketegaran luar biasa tanpa celah sedikit pun.
Ia tidak akan membiarkan rumah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan ini jatuh ke tangan orang asing yang hanya mengincar harta berbekal tipu daya murahan berbumbukan cinta palsu. Badai besar memang sedang mengintai tepat di luar pintunya. Namun sang penjaga rumah yang sejati telah berdiri kokoh, bersiap menghadapi musuh. Hari-hari berikutnya membawa hawa yang semakin panas di desa Karanganyar seiring dengan tingkah laku Jatmiko yang kian berani melanggar norma kepatutan. Kabar burung tentang hubungan gelapnya dengan perempuan pendatang itu kini telah berubah menjadi badai gosip yang menyapu setiap sudut kampung. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang cerah ketika Jatmiko dengan langkah penuh kesombongan menggandeng tangan Ratna memasuki pekarangan rumah Joglo. Mereka berjalan beriringan melewati gerbang kayu berukir tanpa sedikit pun mempedulikan tatapan mata para tetangga yang terbelalak kaget melihat kejadian tersebut. Ratna tersenyum penuh kemenangan memamerkan deretan giginya yang putih sementara Jatmiko menatap lurus ke depan, seolah menantang siapa saja yang berani menegurnya. Tanpa rasa sungkan sedikit pun, Jatmiko membawa Ratna duduk berdampingan di atas kursi kayu jati yang terletak di pendopo depan rumah. Pendopo itu biasanya menjadi tempat suci bagi keluarga untuk menyambut tamu kehormatan atau mengadakan selamatan desa pada malam-malam bulan purnama. Namun kini tempat sakral itu justru dinodai oleh kehadiran seorang perempuan yang berniat menghancurkan ketentraman keluarga pewaris sah rumah Joglo tersebut. Ratna menyilangkan kakinya dengan angkuh, sambil mengipasi wajahnya menggunakan kipas lipat bercorak bunga teratai. Aroma minyak wangi melatinya yang menyengat langsung menyebar ke seluruh penjuru pendopo menutupi wangi alami kayu jati tua itu. Wulandari yang saat itu sedang menyapu halaman samping terkejut. Bukan main melihat pemandangan memuakan yang tersaji tepat di depan matanya sendiri. Jantungnya berdegup kencang memompa aliran darah panas ke seluruh tubuhnya. Namun ia sekuat tenaga menahan diri, agar tidak kehilangan kendali emosi. Ia meletakkan sapu lidinya perlahan di dekat dinding bata lalu melangkah dengan tenang menghampiri suaminya yang sedang duduk santai bersama selingkuhannya. Jatmiko menatap kedatangan istrinya dengan sorot mata merendahkan seolah Wulandari hanyalah seorang pembantu rumah tangga yang tidak memiliki hak suara. Ratna pun ikut memandang sinis dari atas ke bawah menilai pakaian kebaya pudar yang dikenakan oleh Wulandari sore itu. Dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh beberapa tetangga di seberang jalan, Jatmiko mulai mengutarakan niat buruknya kepada Wulandari. Ia menyatakan bahwa mulai hari ini Ratna akan sering berkunjung ke rumah Joglo ini untuk membantunya mengurus pembukuan hasil dagang bumi. Jatmiko menuntut Wulandari untuk bersikap sopan dan melayani segala kebutuhan Ratna layaknya seorang nyonya rumah kedua yang harus dihormati sepenuhnya. Ia berdalih bahwa langkah ini sangat diperlukan demi memajukan bisnis mereka karena Wulandari dianggap tidak memiliki kecerdasan yang cukup. Kau harus menerima kehadiran Ratna di sini atau bersiaplah untuk angkat kaki. Ancam Jatmiko tanpa belas kasihan sama sekali. Jatmiko terus memuntahkan serangkaian pembenaran atas perselingkuhannya dengan merangkai alasan-alasan yang sangat menyayat hati perempuan manapun yang mendengarnya saat itu. Pria egois itu mengatakan bahwa Wulandari hanyalah sisa masa lalu yang mengikatnya pada kebodohan dan kemiskinan desa yang tidak ada ujungnya. Menurutnya Ratna adalah kunci menuju pintu gerbang kesuksesan yang selama ini ia idam-idamkan karena wawasan perempuan kota itu sangatlah luas. Jatmiko menegaskan bahwa sebagai pencari nafkah tunggal di keluarga ini, ia memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa yang pantas mendampinginya. Ia menyuruh istrinya untuk berkaca dan menyadari kekurangan dirinya yang hanya pandai mengurus urusan dapur dan sumur belakang rumah. Lebih jauh lagi Jatmiko dengan berani mengancam akan mengusir Wulandari tanpa membawa sepeser pun harta jika perempuan itu berani menentangnya. Pria itu mengklaim bahwa seluruh kemegahan rumah Joglo ini bisa bertahan hingga sekarang murni karena uang hasil keringatnya berdagang di pasar. Ia merasa paling berhak atas setiap jengkal tanah dan bangunan kayu peninggalan leluhur istrinya karena merasa telah mengeluarkan banyak biaya perawatan. Jatmiko lupa bahwa rumah ini sebenarnya adalah tanah pusaka turun-temurun dari kakek Wulandari, dan ia hanyalah seorang pria pendatang yang menumpang. Kesombongan telah membutakan mata hatinya hingga ia tidak mampu lagi membedakan mana hak miliknya dan mana yang bukan. Mendengar semua hinaan dan ancaman pengusiran tersebut, Wulandari tetap berdiri tegak bagaikan pohon beringin tua yang akarnya menghunjam kuat ke bumi.
Wajahnya sama sekali tidak menampakkan ketakutan atau kesedihan, melainkan memancarkan ketenangan luar biasa yang justru membuat Jatmiko merasa sedikit salah tingkah. Wulandari tidak membalas satupun perkataan suaminya karena ia tahu bahwa berdebat dengan orang yang sedang dimabuk kepalsuan tidak akan membuahkan hasil. Ia menatap tajam ke arah Ratna, yang sedang tersenyum penuh kelicikan, menyiratkan pesan bahwa dirinya tidak akan menyerah begitu saja. Kepulangannya ke dapur dilakukan dalam diam meninggalkan dua manusia serakah itu tenggelam dalam kebanggaan semu mereka. Ratna yang merasa di atas angin mulai mengeluarkan kata-kata bisa ular dengan nada suara yang dibuat-buat agar terdengar sangat lembut. Perempuan pendatang itu berpura-pura menasihati Jatmiko agar tidak terlalu keras kepada Wulandari karena bagaimanapun juga istrinya itu sudah tua dan lelah. Namun di balik kata-kata simpati palsu tersebut Ratna sebenarnya sedang menyudutkan posisi Wulandari sebagai istri yang sudah tidak berguna lagi. Ia ingin menunjukkan kepada Jatmiko betapa pengertian dan penyabarnya dirinya dibandingkan dengan Wulandari yang hanya bisa diam 1000 bahasa. Taktik licik ini semakin membuat Jatmiko mabuk kepayang dan semakin membenci istrinya sendiri yang dianggap terlalu kaku dan membosankan. Meski hatinya terasa seperti diiris sembilu, Wulandari tetap menjalankan kewajibannya sebagai nyonya rumah yang baik dengan menjunjung tinggi tata krama. Beberapa saat kemudian ia kembali ke pendopo membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan sepiring jajanan pasar untuk menyuguh tamunya. Wulandari meletakkan cangkir-cangkir itu di atas meja kayu dengan gerakan yang sangat anggun dan terkendali tanpa sedikit pun menumpahkan airnya. Ia mempersilakan mereka berdua menikmati hidangan tersebut dengan suara pelan yang sangat sopan sebelum akhirnya membalikkan badan masuk kembali. Sikap mulia Wulandari ini justru membuat Jatmiko merasa tertampar karena gagal memancing amarah istrinya untuk dijadikan alasan pertengkaran. Gagal mengintimidasi istrinya di dalam rumah, Jatmiko mulai melancarkan serangan pengecut lainnya dengan menyebarkan fitnah keji di tengah-tengah penduduk desa. Keesokan harinya di pasar ia bercerita kepada sesama pedagang bahwa Wulandari adalah istri yang durhaka pemalas dan tidak pandai melayani suami. Jatmiko mengarang cerita bohong bahwa rumahnya selalu kotor dan makanannya tidak pernah diurus dengan benar sehingga ia terpaksa mencari kenyamanan lain. Ia berharap dengan menyebarkan berita bohong ini para tetangga akan berbalik membenci Wulandari dan mendukung keputusannya untuk menikahi Ratna kelak. Fitnah itu menyebar dengan cepat seperti api liar yang membakar padang rumput kering, tertiup angin musim kemarau panjang. Desas-desus yang disebarkan oleh Jatmiko segera memicu kebingungan besar di antara warga desa Karanganyar yang selama ini mengenal baik keluarga mereka. Beberapa orang yang berhati dengki mulai termakan hasutan tersebut dan memandang sinis Wulandari setiap kali perempuan itu melintas di jalan desa. Namun sebagian besar tetangga yang waras dan sering melihat ketekunan Wulandari menolak mentah-mentah cerita karangan Jatmiko yang penuh dengan lubang kebohongan. Mereka sangat tahu betapa bersihnya halaman rumah joglo itu setiap pagi dan betapa lezatnya aroma masakan yang selalu menguar dari dapurnya. Kesalahpahaman perlahan membelah desa menjadi 2 kubu yang saling berbisik membicarakan prahara rumah tangga yang kian memanas ini. Kabar burung yang menyudutkan Wulandari akhirnya sampai juga ke telinga Nenek Sulastri saat beliau sedang berbelanja sayur di pasar desa. Perempuan tua yang bijaksana itu langsung menghentikan langkahnya dan menatap tajam ke arah sekelompok ibu-ibu yang sedang asyik bergosip membicarakan Wulandari. Dengan suaranya yang serak namun berwibawa, Nenek Sulastri mengingatkan mereka untuk tidak mudah percaya pada lidah tak bertulang seorang pengkhianat. Hanya orang buta yang tidak bisa melihat keringat ketulusan di lantai kayu joglo itu, dan hanya orang bodoh yang mempercayai musang berbulu domba. Ucapnya tegas. Kata-kata pedas Nenek Sulastri seketika membungkam mulut para penggosip yang langsung tertunduk malu menyadari kesalahan mereka. Sementara itu di rumah joglo suasananya terasa sangat sepi setelah Jatmiko dan Ratna pergi ke kota kecamatan untuk berbelanja pakaian baru. Wulandari memanfaatkan kepergian mereka untuk membersihkan seluruh ruangan yang sebelumnya disinggahi oleh perempuan perebut suami orang tersebut dengan sangat teliti. Ia menyapu lantai kayu pendopo kuat-kuat, seolah ingin menghilangkan setiap jejak langkah dan bau minyak wangi melati yang masih tertinggal. Wulandari juga membuka lebar-lebar semua jendela dan pintu, agar angin segar dari persawahan bisa masuk mengusir hawa kotor dari dalam rumah.
Ia ingin mengembalikan kesucian rumah leluhurnya yang sempat ternoda oleh kehadiran tamu tak diundang yang membawa niat jahat. Setelah selesai membersihkan area pendopo depan Wulandari, melanjutkan pekerjaannya merapikan ruang tamu tempat Jatmiko sering meletakkan barang-barangnya sembarangan sepulang dari pasar. Ia memunguti beberapa lembar kertas catatan pembukuan yang berserakan di atas meja kayu dan menatanya dengan rapi ke dalam laci. Saat sedang membersihkan sela-sela bantalan kursi rotan yang diduduki Ratna tempo hari, tangan Wulandari tidak sengaja menyentuh sebuah benda kecil. Ia menarik benda tersebut dan menemukan sebuah gumpalan kertas yang dilipat sangat kecil dan terlihat agak kotor di bagian ujungnya. Benda itu sepertinya tidak sengaja terjatuh dari dalam tas sutra milik Ratna saat perempuan itu sibuk memamerkan kesombongannya. Awalnya Wulandari berniat membuang gumpalan kertas kotor tersebut ke dalam tempat sampah bakaran daun di halaman belakang tanpa membacanya sama sekali. Namun sebuah firasat aneh tiba-tiba muncul di dalam relung hatinya menyuruhnya untuk memeriksa isi dari kertas yang tampak mencurigakan tersebut. Jantung Wulandari mulai berdetak lebih cepat. Seiring dengan jari jemarinya yang perlahan membuka lipatan kertas kumal itu di bawah cahaya remang. Tulisannya terlihat agak berantakan menggunakan tinta hitam yang sudah sedikit luntur, namun masih sangat jelas untuk dibaca oleh mata yang awas. Itu adalah sebuah surat tulisan tangan yang ditujukan kepada seseorang di luar desa Karanganyar dengan bahasa yang kasar. Mata Wulandari terbelalak lebar ketika mulai mengeja kata demi kata yang tertera di atas lembaran surat rahasia peninggalan Ratna tersebut. Surat itu ternyata ditujukan kepada seorang rentenir kejam di kota kecamatan yang terkenal sering menagih hutang dengan cara-cara yang kasar. Di dalam suratnya Ratna memohon perpanjangan waktu untuk melunasi tumpukan hutang judinya yang sudah menumpuk sangat banyak hingga ratusan keping. Perempuan pendatang itu berjanji akan segera membayar seluruh hutangnya berlipat ganda dalam waktu dekat setelah rencananya di desa Karanganyar berhasil. Kenyataan pahit ini bagaikan kilat yang menyambar tepat di siang bolong membuka kedok kemewahan palsu yang selalu dipamerkan oleh Ratna. Tangan Wulandari mulai bergetar menahan luapan emosi ketika membaca paragraf selanjutnya yang membongkar niat paling busuk dari perempuan penggoda tersebut. Ratna secara gamblang menuliskan rencana liciknya untuk menguasai rumah joglo kuno beserta seluruh tanah warisan yang saat ini diklaim oleh Jatmiko. Ia mengaku sedang berusaha keras menghasut Jatmiko agar segera mengusir istri sahnya tanpa membawa harta sepeser pun dengan berbagai alasan. Setelah rumah besar itu berhasil dikuasai Ratna, berencana menjualnya secara diam-diam kepada seorang juragan tanah kaya untuk melunasi seluruh hutangnya. Wulandari menahan napas membaca kelicikan iblis yang bersarang di balik senyum manis dan tutur kata lembut perempuan berkebaya sutra tersebut. Bagian paling mengejutkan dari surat itu adalah pengakuan jujur Ratna mengenai perasaan aslinya terhadap Jatmiko, yang ternyata sangat bertolak belakang. Ratna menulis bahwa ia sama sekali tidak mencintai pedagang bodoh dari desa itu, dan sangat muak dengan segala tingkah lakunya. Ia hanya memanfaatkan kelemahan Jatmiko yang gila hormat, dan haus akan pujian palsu untuk memuluskan jalan menuju harta kekayaannya semata. Ratna bahkan mengejek Jatmiko sebagai pria udik yang mudah ditipu hanya dengan sebotol minyak wangi melati dan beberapa rayuan gombal. Fakta ini membuktikan bahwa cinta sejati dan kesamaan visi yang selalu dibanggakan oleh Jatmiko selama ini hanyalah khayalan belaka. Semua potongan teka-teki yang selama ini berputar-putar di kepala Wulandari kini telah menyatu membentuk sebuah gambaran utuh yang sangat mengerikan. Ia akhirnya mengerti mengapa Ratna begitu bernafsu memamerkan kemesraan di depan umum dan berusaha keras menyingkirkannya dari rumah pusaka ini. Wulandari juga menyadari betapa bodohnya Jatmiko yang telah membuang berlian berharga di rumahnya hanya demi memungut batu beracun di pinggir jalan. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk mata Wulandari perlahan mengering tergantikan oleh tatapan tajam yang menyiratkan keberanian luar biasa. Ia tidak akan lagi sudi meneteskan air mata untuk sebuah rumah tangga yang dibangun di atas pondasi kebohongan menjijikan. Rasa sedih dan putus asa yang sempat menyelimuti batin Wulandari beberapa minggu terakhir menguap tanpa sisa ditiup angin pembuktian kebenaran. Jiwa ksatria perempuan desa Karanganyar di dalam tubuhnya bangkit mengambil alih kendali penuh atas pikiran dan tindakan yang akan dilakukannya. Ia melipat kembali surat penting itu dengan sangat rapi,
dan berhati-hati memastikan tidak ada bagian yang robek atau rusak sedikit pun. Benda kecil ini adalah senjata paling ampuh yang dikirimkan oleh alam semesta untuk membela kehormatan keluarganya yang telah lama diinjak-injak. Wulandari menyelipkan surat tersebut ke dalam lipatan stagen di balik kebayanya, menyembunyikannya sangat dekat dengan detak jantungnya yang bergemuruh. Dengan langkah yang sangat pasti Wulandari berjalan menuju kamar tidurnya untuk menyimpan bukti kuat tersebut di tempat yang paling rahasia. Ia membuka sebuah kotak kayu berukir peninggalan almarhumah ibunya yang berisi perhiasan tua dan dokumen penting surat tanah rumah Joglo. Wulandari meletakkan surat Ratna tepat di atas gulungan surat tanah seolah menyatukan dua kekuatan besar untuk melindungi warisan keluarganya tercinta. Ia mengunci kotak kayu tersebut dengan kunci kuningan berkarat, lalu menyembunyikan kuncinya di bawah tumpukan kain jarik di dasar lemari. Sekarang Wulandari hanya tinggal menunggu waktu yang paling tepat untuk membongkar semua sandiwara memuakan ini di hadapan para tetua desa. Wulandari teringat bahwa lusa adalah malam bulan purnama di mana para tetua desa dan warga biasanya berkumpul untuk melakukan musyawarah. Jatmiko sebelumnya pernah menyombongkan diri bahwa ia akan memanfaatkan malam purnama tersebut untuk mengumumkan keputusannya menceraikan Wulandari secara resmi. Pria sombong itu berniat menggunakan forum desa untuk membenarkan tindakannya dan meminta restu warga agar bisa segera menikahi Ratna secara sah. Wulandari tersenyum getir menyadari bahwa suaminya sendiri yang telah mempersiapkan panggung kehancurannya tanpa menyadari adanya pedang kebenaran yang mengintai. Malam purnama itu akan menjadi saksi bisu kejatuhan seorang pengkhianat dan kebangkitan seorang perempuan penjaga rumah sejati. Menjelang sore hari ketika matahari mulai menyembunyikan sinarnya di balik pepohonan bambu, Jatmiko kembali pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Ia membawa banyak bungkusan makanan mewah dari kota, seolah sedang merayakan kemenangannya yang sudah di depan mata bersama perempuan simpanannya. Jatmiko menatap Wulandari yang sedang menyapu halaman dengan pandangan meremehkan mengira istrinya itu sudah pasrah menerima nasib buruk yang menanti. Pria itu tidak menyadari ada perubahan besar pada aura yang dipancarkan oleh Wulandari yang kini terlihat jauh lebih tegar dan bercahaya. Wulandari menyambut kepulangan suaminya dengan senyum tipis yang menyimpan 1000 rahasia mematikan, membiarkan Jatmiko menikmati kebahagiaan palsunya sejenak. Wulandari melayani makan malam suaminya dengan ketenangan luar biasa seperti aliran sungai dalam yang menyembunyikan arus pusaran mematikan di dasarnya. Ia mendengarkan Jatmiko berceloteh panjang lebar mengenai betapa hebatnya Ratna memilihkan pakaian baru untuknya tanpa merasa sakit hati sedikit pun. Wulandari hanya mengangguk pelan sesekali merespons dengan kata-kata singkat, yang semakin membuat suaminya merasa berada di atas angin kekuasaan mutlak. Ia sedang mengumpulkan seluruh energi batinnya menyimpan kekuatan untuk pertempuran akhir yang akan menentukan nasib rumah Joglo peninggalan leluhurnya. Suasana rumah malam itu terasa sangat hening, namun dipenuhi oleh ketegangan tak kasat mata bagaikan langit gelap sebelum badai. Malam semakin larut menyisakan suara jangkrik yang berderik nyaring bersahutan di sela-sela bebatuan taman belakang rumah Joglo kuno yang damai. Wulandari duduk bersimpuh di atas tikar pandan di kamarnya memanjatkan doa panjang kepada Sang Pencipta alam semesta memohon petunjuk kebenaran. Ia meminta kekuatan mental agar tidak gemetar saat harus berdiri di hadapan orang banyak membongkar aib suaminya sendiri demi mempertahankan keadilan. Bintang-bintang di langit berkedip terang menembus celah jendela kayu, seolah memberikan persetujuan abadi atas jalan berani yang dipilih oleh Wulandari. Semuanya telah dipersiapkan dengan sangat matang, dan kini perempuan tangguh itu benar-benar siap menghadapi kenyataan pahit di malam purnama. Malam purnama akhirnya tiba menyelimuti desa Karanganyar dengan cahaya keperakan yang terang benderang menerangi setiap sudut perkampungan yang biasanya sepi. Halaman depan rumah Joglo kuno keluarga Wulandari kini dipenuhi oleh para tetua dan warga desa yang duduk beralaskan tikar pandan. Udara malam terasa sejuk, namun ketegangan pekat sangat terasa menyelimuti kerumunan orang yang hadir memenuhi undangan mendadak dari Jatmiko tersebut. Angin berhembus pelan menggoyangkan dedaunan bambu di kejauhan, seolah ikut bersiap menjadi saksi atas peristiwa besar yang akan segera terjadi. Semua mata tertuju pada pendopo utama tempat Jatmiko duduk berdampingan bersama selingkuhannya.
Jatmiko mengenakan pakaian terbaiknya seolah sedang merayakan pesta besar, sementara Ratna memakai kebaya sutra merah yang sangat mencolok perhatian. Perempuan pendatang itu terus mengipasi wajahnya dengan gaya manja, sambil sesekali berbisik mesra ke telinga Jatmiko, tanpa mempedulikan tatapan sinis warga. Di sudut lain, kepala desa bernama Ki Danarta duduk dengan wajah serius mengamati tingkah laku pasangan tidak tahu malu tersebut. Beliau adalah sosok pemimpin yang dihormati karena kebijaksanaannya mengayomi penduduk desa Karanganyar selama puluhan tahun. Kerumunan warga mulai berbisik gelisah, menunggu acara utama dimulai sementara nyonya rumah belum terlihat sama sekali. Setelah merasa semua orang penting telah hadir, Jatmiko berdiri dari tempat duduknya dan melangkah ke tengah pendopo dengan dada membusung. Ia berdeham keras untuk meminta perhatian dari seluruh warga yang langsung terdiam menatapnya dengan berbagai macam raut wajah penuh tanya. Terima kasih kepada Ki Danarta dan seluruh warga yang telah menyempatkan hadir memenuhi undangan saya pada malam purnama yang indah ini, ucap Jatmiko membuka pembicaraan. Suaranya terdengar lantang dan penuh percaya diri memecah kesunyian malam, seolah ia adalah penguasa tunggal atas tanah dan bangunan bersejarah yang sedang mereka pijak saat ini. Jatmiko kemudian mulai mengutarakan maksud utamanya mengumpulkan warga desa, yaitu untuk mengumumkan keputusannya menceraikan Wulandari dan menikahi Ratna secara resmi. Ia menyusun kata-kata manis penuh kebohongan untuk membenarkan perselingkuhannya, menuduh Wulandari sebagai istri yang gagal memahami ambisi besar seorang suami. Saya membutuhkan pendamping yang cerdas dan berwawasan luas seperti Ratna untuk memajukan bisnis dagang saya yang semakin besar di kota, lanjut Jatmiko tanpa ragu. Ia merendahkan Wulandari di hadapan semua orang, menyebut istrinya itu hanya pantas menjadi penjaga dapur dan tidak layak bersanding dengan pedagang sukses sepertinya. Warga desa yang mendengar penuturan Jatmiko mulai saling pandang dengan raut wajah tidak setuju, namun mereka masih menahan diri berbicara. Jatmiko terus melanjutkan pidato sombongnya dengan mengklaim bahwa seluruh kekayaan keluarga termasuk rumah joglo ini adalah hasil jerih payahnya sendiri. Pria serakah itu menyatakan bahwa setelah perceraian Wulandari harus segera angkat kaki dari rumah ini tanpa membawa satu keping uang pun. Ia merasa berhak penuh mengusir perempuan yang selama ini setia merawatnya demi memberikan tempat tinggal bagi istri barunya. Ratna tersenyum lebar mendengar janji manis. Jatmiko membayangkan kekayaan besar jatuh ke pelukannya. Saat Jatmiko asyik memamerkan kesombongannya, pintu kayu ruang tengah berderi terbuka perlahan menghentikan pidato pria pengkhianat tersebut seketika. Wulandari melangkah keluar dari rumah mengenakan kebaya putih sederhana, namun memancarkan aura keanggunan dan kewibawaan yang sangat luar biasa menyilaukan. Wajahnya terlihat tenang tanpa sedikit pun sisa air mata. Kesedihan tatapannya lurus menembus kerumunan langsung mengarah kepada suaminya yang terkejut. Langkah kaki Wulandari terdengar mantap menapaki lantai kayu pendopo, menyeratkan keberanian seorang perempuan yang siap membela kehormatan. Suasana malam purnama mendadak menjadi sangat hening menyambut kehadiran sang nyonya rumah sesungguhnya. Wulandari berdiri tepat di hadapan Jatmiko, dan Ratna menatap mereka berdua dengan sorot mata sedingin es pegunungan yang menusuk. Ia menolak menundukkan kepalanya, melainkan membusungkan dada menghadapi kelicikan suaminya dengan penuh rasa percaya diri di hadapan warga desa. Apakah kau sudah selesai mengarang cerita kebohonganmu di hadapan para tetua dan seluruh penduduk desa Karanganyar yang terhormat ini? Tanya Wulandari lantang. Suaranya terdengar sangat jernih dan tegas. Tanpa nada gemetar sedikit pun membuat beberapa warga tanpa sadar menahan napas karena kagum. Jatmiko yang tidak menyangka istrinya berani melawan secara terbuka mulai terlihat salah tingkah, berusaha menutupi kegugupannya. Jatmiko kembali meninggikan suaranya membentak Wulandari agar segera diam dan menerima keputusannya yang sudah bulat tanpa perlawanan. Pria itu mengulangi argumen lamanya bahwa ia berhak melakukan apa saja karena dirinya lah yang mencari nafkah dan membesarkan rumah tangga ini. Wulandari hanya tersenyum sinis mendengar kepicikan suaminya lalu membalas dengan kalimat tajam yang langsung menghujam tepat di jantung kesombongan Jatmiko. Kau menyebut dirimu pencari nafkah yang hebat, sementara uang belanjamu habis terkuras demi membeli perhiasan untuk perempuan pelacur di sampingmu itu, ucap Wulandari berani. Kata-kata kasarnya berhasil membuat wajah Jatmiko memerah menahan amarah yang meledak-ledak.
Ratna yang merasa terhina dengan sebutan pelacur langsung bangkit dari tempat duduknya dan menunjuk wajah Wulandari dengan jari telunjuknya yang bergetar. Ia mencoba membela diri dengan berpura-pura menangis terseduh, merengek kepada Jatmiko, agar segera membungkam mulut kasar perempuan desa yang tidak berpendidikan itu. Namun Wulandari sama sekali tidak terpengaruh oleh sandiwara murahan yang sedang dimainkan oleh selingkuhan suaminya di hadapan orang banyak malam itu. Ia perlahan merogoh sesuatu dari balik lipatan stagen di perutnya, dan mengeluarkan secari kertas usang yang telah mengubah jalan hidupnya. Benda kecil itu digenggam erat-erat seolah menjadi senjata pusaka penghancur kebohongan yang mematikan. Wulandari berjalan mendekati Ki Danarta yang duduk di barisan paling depan mengamati pertengkaran suami istri tersebut dengan kening berkerut dalam. Ia menyerahkan lipatan kertas itu. Dengan sangat sopan seraya menundukkan kepala meminta sang kepala desa untuk membacakan isinya keras-keras. Mohon Ki Danarta membacakan surat ini agar seluruh warga desa bisa menilai sendiri siapa sebenarnya yang pantas disebut sebagai benalu penghancur keluarga. Pinta Wulandari tenang. Ki Danarta menerima surat tersebut dengan pandangan penuh. Selidik lalu mulai membuka lipatannya secara perlahan di bawah penerangan lampu minyak yang terang. Suasana berubah menjadi sangat tegang saat mata tua itu mulai menyapu deretan tulisan. Jatmiko dan Ratna saling berpandangan dengan raut wajah kebingungan tidak mengerti surat apa yang sedang diserahkan oleh Wulandari kepada kepala desa. Wajah Ratna tiba-tiba berubah seputih kapas ketika ia menyadari bentuk lipatan kertas usang tersebut yang sangat mirip dengan surat rahasianya. Perempuan pendatang itu mencoba melangkah maju untuk merebut paksa kertas tersebut dari tangan Ki Danarta. Namun beberapa pemuda desa segera menahannya. Jatmiko menatap selingkuhannya dengan penuh tanda tanya, mulai merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres, sedang terjadi di luar kendalinya. Kepanikan mulai menjalar di pendopo saat Ki Danarta berdeham keras bersiap membacakan isi surat laknat tersebut. Suara berat Ki Danarta mulai mengalun membacakan setiap kata yang tertulis di dalam surat milik Ratna tanpa ada yang terlewatkan. Ia membacakan pengakuan utang judi Ratna yang sangat besar kepada rentenir kejam di kota beserta permohonan penundaan waktu pembayaran yang memalukan. Kerumunan warga terkesiap mendengar fakta mengejutkan ini menyadari bahwa perempuan yang selama ini memamerkan kemewahan, ternyata hanyalah seorang penjudi yang terlilit hutang. Bisik-bisik cibiran mulai terdengar dari barisan belakang menghina kelakuan Ratna yang sangat memalukan dan berani menipu seluruh warga desa Karanganyar. Jatmiko berdiri mematung menelan ludah dengan susah payah saat kebusukan selingkuhannya mulai terungkap perlahan. Pembacaan surat terus berlanjut memasuki bagian paling mematikan di mana Ratna mengungkapkan rencana liciknya menguasai rumah joglo milik Wulandari. Ki Danarta membacakan dengan suara lantang bagaimana Ratna berniat memanipulasi Jatmiko agar menceraikan istrinya, lalu menjual rumah kuno ini diam-diam. Surat itu juga mencantumkan ejekan kasar Ratna menyebut Jatmiko sebagai pria udik bodoh yang mudah ditipu dengan rayuan palsu semata. Jantung Jatmiko serasa berhenti berdetak mendengar hinaan yang ditulis langsung oleh perempuan pujaan hatinya tersebut. Wajahnya yang semula merah karena marah kini berubah pucat pasi menyadari kebodohannya sendiri. Ratna meronta-ronta dari pegangan pemuda desa berusaha membantah kebenaran surat tersebut dengan teriakan histeris yang memekakkan telinga seluruh warga. Ia menuduh Wulandari telah memalsukan tulisan tangannya untuk menjebaknya. Namun kebohongannya sangat mudah dipatahkan, karena tanda tangannya tertera jelas di bawah. Tidak ada satupun warga yang mempercayai bualan perempuan lintah darat itu karena bukti yang disajikan sudah sangat nyata dan tidak terbantahkan. Jatmiko menatap Ratna dengan pandangan kosong, merasa dunia kesombongannya telah runtuh. Seketika hancur berkeping-keping menjadi debu hinaan yang menyiksa batinnya. Ia baru menyadari betapa murahannya perempuan yang telah merusak rumah tangga harmonisnya selama ini. Setelah selesai membacakan surat tersebut, Ki Danarta melipatnya kembali dan memandang Jatmiko dengan tatapan penuh kekecewaan yang mendalam sebagai seorang tetua. Kau telah dibutakan oleh nafsu duniamu sendiri anak muda, hingga rela membuang berlian berharga demi memungut kotoran berbau busuk. Ucap Ki Danarta tegas. Teguran keras dari kepala desa itu bagaikan tamparan telak di wajah Jatmiko membuatnya tertunduk malu tidak berani menatap mata warga. Nenek Sulastri yang duduk di barisan depan,
juga ikut menimpali dengan anggukan kepala, membenarkan setiap ucapan bijak sang pemimpin desa malam itu. Kesombongan Jatmiko telah dihancurkan hingga ke akar-akarnya tanpa sisa sama sekali. Namun Wulandari belum selesai memberikan pukulan terakhir kepada sang suami pengkhianat yang masih berdiri lemas, menanggung rasa malu tak tertahankan. Ia melangkah maju mendekati Jatmiko menatap pria itu, dengan pandangan memancarkan kekuatan absolut sebagai pewaris sah tanah leluhur desa ini. Kau bilang berhak mengusirku dari rumah karena merasa telah membiayai segala perawatannya menggunakan uang hasil dagangmu itu. Kata Wulandari sangat dingin. Kata-kata perempuan itu memotong sisa keangkuhan Jatmiko, mengingatkan semua orang pada ancaman pengusiran sepihak sebelumnya. Suasana kembali menegang menunggu fakta mengejutkan apalagi yang akan diungkapkan oleh nyonya rumah tersebut. Wulandari menoleh ke arah Ki Danarta meminta perlindungan hukum adat untuk menyelesaikan masalah sengketa kepemilikan rumah joglo di hadapan seluruh penduduk. Ia meminta sang kepala desa untuk menjelaskan sejarah kepemilikan tanah dan bangunan kuno ini kepada Jatmiko yang telah melupakan asal-usulnya. Ki Danarta mengangguk pelan mengerti maksud Wulandari, lalu berdiri tegak menghadapi Jatmiko yang masih menundukkan kepalanya dalam diam penuh penyesalan semu. Beliau membetulkan letak belangkon di kepalanya bersiap mengutarakan fakta sejarah yang akan segera membalikkan keadaan secara mutlak tanpa bisa diganggu-gugat. Semua warga desa Karanganyar menahan napas menunggu kalimat sakti dari mulut sang pemimpin bijaksana. Dengan suara tenang namun memancarkan wibawa tingkat tinggi, Ki Danarta mulai menjelaskan kebenaran mengenai tanah dan bangunan bersejarah ini. Jatmiko, dengarkanlah baik-baik bahwa menurut catatan desa tanah luas berserta rumah joglo ini adalah milik mutlak keluarga Wulandari. Ucap sang kepala desa. Beliau memaparkan bahwa tanah warisan ini telah ada sejak zaman kakek buyut Wulandari jauh sebelum Jatmiko menginjakkan kakinya di Karanganyar. Pria sombong yang berdiri lemas di depannya hanyalah seorang suami yang menumpang hidup di atas kemegahan tanah peninggalan leluhur tersebut. Fakta telak ini bagaikan pukulan terakhir yang mematikan sisa-sisa argumen Jatmiko. Ki Danarta menambahkan bahwa Jatmiko sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan sepeser pun atas rumah joglo maupun isinya sedikit pun. Semua harta benda berharga yang ada di dalam bangunan ini merupakan mas kawin adat dari keluarga besar Wulandari sejak turun-temurun. Jika terjadi perceraian maka pihak yang harus pergi meninggalkan seluruh kekayaan ini adalah Jatmiko, karena statusnya hanyalah menumpang tinggal. Ia tidak bisa membawa satupun genteng atau kayu dari rumah ini, apalagi mengusir Wulandari dan menggantinya dengan perempuan pelacur kota. Keputusan hukum adat tersebut disambut sorakan setuju dari penduduk desa yang telah muak dengan keangkuhan pria pengkhianat itu. Jatmiko jatuh terduduk lemas di atas lantai pendopo kayu yang keras menyadari kebodohannya sendiri telah menghancurkan segalanya. Impiannya untuk menjadi pria kaya raya, berdampingan dengan perempuan modern dan menguasai rumah besar kini sirna ditelan badai kenyataan. Ia telah melepaskan pelukan seorang istri baik hati, hanya demi mengejar fata morgana kebahagiaan bersama perempuan penipu bernama Ratna yang tamak. Ratna yang masih berusaha melepaskan diri dari pegangan pemuda desa juga tertunduk lesu mengetahui bahwa rencananya telah gagal total berantakan. Ia tidak akan mendapatkan sepeser uang pun dari rumah joglo kuno yang diidamkannya untuk membayar hutang judi besar. Wulandari menatap suaminya yang terpuruk tanpa belas kasihan sedikit pun sama seperti pria itu mengancamnya beberapa saat yang lalu. Ia mengambil secangkir air putih dari meja dan menyiramkannya ke wajah Jatmiko, agar pria itu tersadar dari kebodohannya secara penuh. Sekarang silakan pergi dari rumah leluhurku dan bawa serta perempuan idamanmu itu malam ini juga tanpa menunda-nunda lagi. Usir Wulandari tenang. Warga desa Karanganyar yang hadir mengangguk setuju mendukung keputusan nyonya rumah yang telah membela kehormatannya dengan sangat elegan tanpa memakai kekerasan. Tidak ada satupun dari mereka yang bersedia menampung pengkhianat kotor seperti Jatmiko di rumahnya. Tanpa menunggu perintah kedua kalinya Jatmiko bangkit dari lantai dengan wajah memerah, karena rasa malu yang sangat tidak tertahankan. Ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil beberapa potong pakaiannya, lalu memasukkannya ke dalam buntelan kain sarung dengan tergesa-gesa. Sementara itu Ratna juga dilepaskan oleh pemuda desa setelah Ki Danarta mengusirnya pergi dari desa Karanganyar malam itu juga.
Perempuan penipu itu berlari menjauh keluar dari halaman rumah Joglo ketakutan melihat tatapan marah dari ibu-ibu yang ingin mencakar wajahnya. Jatmiko melangkah keluar rumah membawa buntelan kainnya menundukkan kepala melewati kerumunan warga yang menyorakinya tanpa henti. Kepergian Jatmiko dan Ratna menembus kegelapan malam desa Karanganyar diiringi sorakan cemooh dari para warga yang telah muak. Mereka berjalan gontai menyusuri jalan setapak berdebu meninggalkan segala kemewahan semu yang sempat mereka banggakan di hadapan banyak orang. Tidak ada pertumpahan darah atau perkelahian fisik yang terjadi, melainkan hukuman sosial yang jauh lebih menyakitkan bagi sang pengkhianat. Wulandari berdiri di pendopo menatap kepergian suaminya dengan perasaan lega luar biasa seolah sebuah batu raksasa baru saja diangkat. Rumah Joglo, warisan keluarganya akhirnya kembali bersih dari pengaruh buruk, manusia-manusia tamak yang hampir menghancurkan ketentramannya. Ki Danarta kemudian membubarkan kerumunan warga desa meminta mereka kembali ke rumah masing-masing karena masalah telah diselesaikan secara adat. Nenek Sulastri melangkah mendekati Wulandari, memeluk perempuan tangguh itu erat-erat dengan perasaan bangga, sebagai sesama penduduk asli Karanganyar. Beliau membisikkan doa keselamatan bagi masa depan Wulandari yang kini telah bebas dari jerat laki-laki tidak tahu diri. Setelah semua warga pulang, rumah Joglo kembali diliputi kesunyian yang damai diterangi cahaya bulan purnama tanpa ada lagi ketegangan emosi. Angin malam berhembus menyapu sisa-sisa kebohongan yang berserakan membawa serta aroma kebebasan bagi sang penjaga rumah. Pagi hari setelah malam purnama yang penuh ketegangan itu berlalu, sinar matahari terbit menyinari desa Karanganyar dengan kehangatan yang luar biasa membelai dedaunan hijau. Wulandari terbangun dari tidur lelapnya dengan perasaan yang sangat ringan, seolah sebuah beban raksasa yang selama ini menghimpit, dadanya telah terangkat sepenuhnya tanpa sisa. Ia menghirup udara pagi dalam-dalam merasakan kedamaian yang sudah lama hilang kini telah kembali memenuhi setiap sudut ruangan kamar tidurnya yang sederhana. Hari ini adalah awal kehidupan barunya yang terbebas dari segala bayang-bayang pengkhianatan suaminya yang telah pergi meninggalkan rumah Joglo ini untuk selama-lamanya. Ia melangkah mendekati jendela kayu berukir dan membukanya lebar-lebar membiarkan angin sejuk dari persawahan masuk menyapu bersih sisa-sisa hawa kotor di dalam rumah. Tidak ada lagi aroma minyak wangi melati yang menyengat dan memusingkan kepala, melainkan murni wangi embun pagi bercampur aroma tanah basah yang menyegarkan jiwa. Rumah Joglo peninggalan leluhurnya ini seakan ikut bernapas lega setelah berhasil menyingkirkan benalu yang mencoba menggerogoti ketentraman dan kehormatannya selama beberapa bulan terakhir. Cahaya keemasan matahari pagi memantul indah pada lantai kayu jati yang bersih memberikan semangat baru bagi sang nyonya rumah sejati. Wulandari kemudian berjalan menuju sumur tua di halaman belakang untuk menimba air dan menyegarkan tubuhnya menyambut hari pertama kebebasannya dengan senyum bahagia. Tali timba ditarik dengan tenaga yang mantap, suara percikan air jernih yang jatuh ke dasar sumur terdengar seperti melodi alam yang sangat menenangkan pikiran. Air sumur pagi itu terasa jauh lebih sejuk dan menyegarkan dari biasanya, seolah ikut membersihkan segala luka batin yang sempat menggores hati perempuan tangguh tersebut. Ia membasuh wajahnya berulang kali membiarkan kesejukan air meresap ke dalam pori-pori kulitnya membawa pergi sisa kesedihan yang masih tertinggal. Selesai membersihkan diri, Wulandari segera memulai rutinitas hariannya menyapu halaman depan rumah menggunakan sapu lidi kesayangannya dengan gerakan berirama yang sangat teratur. Bunyi gesekan sapu lidi dengan tanah halaman yang mengumpulkan daun-daun kering memecah keheningan pagi, menyeratkan sebuah keteraturan hidup yang kembali berjalan normal. Tangannya bergerak lincah dan penuh semangat, tidak ada lagi rasa malas atau kelelahan batin yang menghantuinya saat merawat rumah warisan keluarganya tercinta ini. Setiap ayunan sapu lidinya merupakan bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan semesta alam yang telah melindunginya dari kehancuran rumah tangga yang sangat mengerikan. Beberapa tetangga yang sedang melintas untuk pergi ke sawah menyempatkan diri berhenti sejenak di depan pagar rumah Joglo untuk menyapa Wulandari dengan ramah. Mereka melemparkan senyuman tulus dan sapaan hangat yang memancarkan rasa hormat luar biasa atas ketegaran hati Wulandari dalam menghadapi cobaan hidupnya semalam. Tidak ada lagi bisik-bisik mencurigakan atau tatapan sinis penuh fitnah, melainkan dukungan moral yang sangat nyata dari penduduk desa yang telah mengetahui kebenaran seutuhnya.
Wulandari membalas sapaan mereka dengan senyum manis yang mereka indah di wajahnya, membuktikan bahwa ia telah benar-benar pulih dari luka pengkhianatan. Menjelang siang hari, Nenek Sulastri datang berkunjung ke rumah Wulandari membawa sebuah bakul bambu kecil berisi sayuran segar, hasil panen dari kebun belakang rumahnya. Perempuan tua yang bijaksana itu tersenyum lebar melihat wajah Wulandari yang kini terlihat jauh lebih cerah dan berseri-seri dibandingkan hari-hari sebelumnya yang kelam. Kamu adalah perempuan yang sangat kuat. Nak, dan leluhurmu pasti sangat bangga melihat bagaimana cara kamu melindungi rumah pusaka ini, ucap Nenek Sulastri lembut. Wulandari menerima sayuran tersebut dengan perasaan haru, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan nasihat berharga sang nenek. Setelah Nenek Sulastri pulang, Wulandari mengambil beberapa lembar tikar bambu lebar dan menggelarnya di tengah halaman depan rumah yang tersinari matahari siang dengan terik. Ia mengeluarkan beberapa karung goni berisi padi hasil panen musim lalu dari dalam lumbung kayu dan mulai menjemur butiran-butiran padi tersebut dengan sangat telaten. Tangan Wulandari meratakan tumpukan padi berwarna kuning keemasan itu di atas tikar bambu, memastikan setiap butirnya mendapatkan panas matahari yang cukup agar bisa kering sempurna. Pekerjaan menjemur padi ini selalu memberikannya ketenangan tersendiri, mengingatkannya pada siklus kehidupan alam yang terus berputar tanpa henti memberikan rezeki. Ia berdiri mengamati hamparan padi kuning di halaman rumahnya, merasakan ikatan batin yang sangat kuat dengan tanah kelahirannya yang subur dan penuh berkah ini. Bulir-bulir padi itu melambangkan harapan baru dan kemakmuran yang akan selalu menyertai rumah joglo ini selama penghuninya memiliki hati yang bersih dan pekerja keras. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan menggoyangkan dedaunan pohon mangga di sudut halaman, memberikan kesejukan di tengah teriknya matahari siang yang sedang memanggang butiran padi. Wulandari mengusap keringat di dahinya dengan senyum puas, mengetahui bahwa persediaan makanan untuk beberapa bulan ke depan sudah sangat aman terkendali. Menjelang waktu makan siang, Wulandari melangkah menuju dapur kesayangannya untuk mulai memasak hidangan sederhana yang selalu menjadi keahlian utamanya sejak masih gadis. Ia menyalakan api di dalam tungku tanah liat menggunakan potongan kayu pinus kering yang langsung terbakar. Dengan cepat menghasilkan nyala api yang sangat terang. Aroma asap kayu bakar yang harum segera memenuhi ruangan dapur tua tersebut, memberikan suasana hangat dan akrab, yang selama beberapa waktu lalu sempat terasa sangat dingin. Dapur ini kembali menjadi jantung kehidupan rumah joglo, tempat terciptanya berbagai hidangan lezat yang dimasak dengan penuh cinta dan kedamaian hati. Hari ini Wulandari memutuskan untuk memasak sayur lodeh kesukaannya lengkap dengan lauk ikan asin goreng dan sambal terasi yang pedasnya menggugah selera makan. Ia memotong sayuran seperti kacang panjang, terong dan labu siam dengan sangat rapi, lalu menumbuk bumbu-bumbu halus di atas cobek batu hingga beraroma wangi. Bunyi ulekan batu yang beradu terdengar sangat merdu mengiringi kesibukan Wulandari yang sedang menikmati setiap detik waktu sendirinya di dalam dapur yang damai. Ia tidak perlu lagi merasa cemas memikirkan apakah masakannya ini akan dihina atau dicaci maki oleh seorang suami yang tidak tahu diuntung. Kuah santan sayur lodeh mulai mendidih di dalam periuk tanah liat, mengeluarkan aroma rempah yang sangat menggoda iman siapa saja yang menciumnya siang itu. Wulandari mengambil sendok kayu dan mencicipi sedikit kuah sayur tersebut, menganggukkan kepalanya pelan tanda puas karena rasanya sungguh sangat pas dan sempurna di lidah. Masakan ini terasa jauh lebih lezat dari biasanya karena dibumbui oleh kebebasan dan ketenangan jiwa tanpa ada tekanan batin yang merusak suasana hatinya. Ia mematikan api tungku lalu memindahkan sayur lodeh yang sudah matang itu ke dalam mangkuk keramik putih dengan sangat hati-hati agar tidak tumpah. Wulandari membawa nampan berisi makan siangnya ke beranda belakang rumah, duduk bersila di atas balai-balai bambu sambil menikmati pemandangan kebun pisang yang rimbun. Ia menyuapkan nasi hangat bercampur sayur lodeh dan ikan asin ke dalam mulutnya, mengunyahnya perlahan sambil meresapi setiap rasa syukur yang mengalir di dadanya. Makan sendirian ternyata tidak seburuk yang dibayangkan orang, justru memberikannya ruang yang luas untuk merenungi betapa berharganya ketenangan hidup tanpa adanya sebuah konflik. Tidak ada suara piring dibanting atau kata-kata makian kasar yang mengganggu selera makannya, hanya ada suara kicauan burung liar bernyanyi riang. Saat matahari mulai condong ke ufuk barat, Wulandari kembali ke halaman depan untuk mengumpulkan butiran padi yang sudah kering dijemur seharian penuh. Ia menyapu padi-padi kuning itu ke tengah tikar bambu,
lalu memasukkannya kembali ke dalam karung goni dengan gerakan yang sangat cekatan, namun penuh kehati-hatian. Pekerjaan fisik yang cukup menguras tenaga ini sama sekali tidak membuatnya mengeluh, melainkan semakin memperkuat otot-otot tubuhnya sebagai perempuan desa yang sangat mandiri. Karung-karung berisi padi kering itu kemudian ia panggul satu persatu, dan disimpannya dengan rapi di dalam lumbung kayu yang berada di samping rumah. Sore hari di desa Karanganyar selalu dipenuhi dengan keceriaan anak-anak kecil yang berlarian bermain kejar-kejaran di sepanjang jalan tanah berbatu tanpa mengenal rasa lelah. Suara tawa riang mereka terdengar menggema sampai ke halaman rumah Joglo Wulandari, membawa nuansa kehidupan yang sangat ceria dan mengusir segala kesepian. Beberapa anak bahkan tanpa ragu masuk ke pekarangan rumahnya untuk bermain petak umpet bersembunyi di balik pohon jambu air yang tumbuh sangat lebat. Wulandari hanya tersenyum melihat tingkah laku mereka membiarkan rumahnya kembali menjadi tempat yang ramah dan terbuka bagi siapa saja yang membawa niat baik. Sesekali ingatan tentang Jatmiko melintas di benaknya. Namun anehnya Wulandari sama sekali tidak merasakan kebencian, kemarahan atau rasa dendam sedikit pun di dalam hatinya. Ia hanya merasa kasihan kepada mantan suaminya tersebut yang telah dibutakan oleh keserakahan hingga membuang kehidupan yang tenang demi mengejar penderitaan di luar sana. Wulandari telah mengampuni kesalahan Jatmiko, namun ia tidak akan pernah mengizinkan laki-laki itu untuk kembali menginjakkan kakinya di tanah warisan suci ini sampai kapanpun. Masa lalu telah ia tutup rapat-rapat bersamaan dengan ditutupnya pintu gerbang desa untuk sang pengkhianat pada malam purnama yang sangat bersejarah tersebut. Rumah joglo kayu ini seolah memancarkan aura magis yang berterima kasih kepada Wulandari karena telah berhasil melindunginya dari tangan-tangan serakah manusia pendatang. Pilar-pilar kayu jati penyangga atap terlihat semakin kokoh, berdiri menantang waktu, sementara ukiran-ukiran kuno di dinding kayu tampak lebih hidup dan bercerita tentang kemenangan. Arwah para leluhur pastilah sedang tersenyum damai di alam sana mengetahui bahwa pewaris keturunan mereka adalah seorang perempuan berhati baja yang tidak mudah menyerah. Wulandari mengelus tiang kayu utama rumah itu dengan penuh kasih sayang, berjanji akan terus menjaganya hingga akhir tarikan napasnya di dunia fana ini. Senja perlahan turun menyelimuti langit desa dengan semburat warna jingga dan keunguan yang sangat memukau mata memandangkan datangnya waktu istirahat bagi seluruh penduduk desa. Wulandari berkeliling rumah menyalakan lampu-lampu minyak di setiap sudut ruangan, membiarkan cahaya kuning keemasan menerangi kegelapan yang mulai merayap masuk secara perlahan. Beranda depan rumah yang luas kini tampak sangat hangat dan mengundang menjauhkan segala kesan angker atau suram yang sempat menyelimutinya beberapa bulan belakangan ini. Cahaya lampu berkedip tertiup angin senja menciptakan bayangan-bayangan menari yang sangat indah di dinding kayu, menambah suasana syahdu malam itu. Tidak lama kemudian beberapa ibu tetangga berdatangan ke rumah joglo membawa piring-piring kecil berisi singkong rebus dan pisang goreng hangat untuk dinikmati bersama-sama. Mereka duduk melingkar di atas tikar pandan yang digelar Wulandari di beranda depan, bertukar cerita ringan dan tertawa lepas tanpa ada beban pikiran sedikit pun. Kehadiran para tetangga ini membuktikan betapa kuatnya ikatan persaudaraan sesama perempuan di desa Karanganyar yang saling mendukung di saat salah satu dari mereka terjatuh. Rumah besar itu kini dipenuhi oleh kehangatan persahabatan sejati, menggantikan kekosongan cinta palsu yang pernah ditawarkan oleh Jatmiko di masa lampau. Dalam percakapan malam itu tidak ada satupun orang yang menyinggung nama Jatmiko atau Ratna, seolah kedua manusia kotor itu tidak pernah ada. Mereka lebih asyik membicarakan persiapan panen raya yang akan datang, resep membuat kue tradisional baru, atau sekadar menceritakan tingkah lucu anak-anak mereka di rumah. Wulandari merasa sangat bersyukur bisa dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menghargai privasinya dan sengaja mengalihkan topik pembicaraan agar tidak membuka luka lama yang sudah sembuh. Obrolan yang mengalir santai itu terus berlanjut hingga malam semakin larut, ditemani suara jangkrik dan katak yang saling bersahutan dari arah persawahan. Setelah para tetangga berpamitan pulang untuk beristirahat, Wulandari melangkah masuk ke dapur untuk merebus air panas di atas sisa bara api tungku yang menyala. Ia menyeduh segenggam bunga cangkuk kering di dalam poci tanah liat tua, membuat teh bunga cangkuk hangat yang sangat harum dan berkhasiat menenangkan pikiran. Aroma teh herbal itu menguar memenuhi udara ruang tengah bercampur dengan wangi kayu jati kuno, menciptakan perpaduan keharuman yang sangat khas dan melekat di hati.
Wulandari membawa secangkir teh panas tersebut kembali ke beranda depan bersiap menikmati waktu kesendiriannya yang sangat berharga sebelum pergi tidur. Wulandari duduk bersandar pada kursi goyang rotan peninggalan ayahnya menyesap teh bunga cangkuk secara perlahan. Sambil memejamkan mata merasakan sensasi hangat mengalir ke perutnya. Angin malam berhembus sangat lembut membelai anak rambutnya yang terlepas dari sanggul membawa serta aroma wangi bunga kenanga yang mekar di pagar halaman. Suasana malam ini terasa sangat sunyi, namun penuh kedamaian. Tidak ada lagi kecemasan menunggu langkah kaki seorang suami pembohong yang pulang terlambat dari kota. Hanya ada dirinya dan alam semesta yang saling berbisik menjaga harmoni kehidupan yang kini telah kembali pada jalan lurus yang seharusnya. Ia membuka mata dan menatap ke arah langit malam di mana bulan yang sudah tidak lagi purnama tampak tersenyum memancarkan cahaya putihnya yang terang. Wulandari memanjatkan doa syukur dalam diam berterima kasih atas segala kekuatan luar biasa yang dianugerahkan kepadanya saat harus berhadapan dengan badai perselingkuhan yang mengerikan. Ia menyadari bahwa setiap kejadian buruk pasti membawa pelajaran berharga yang akan mendewasakan jiwanya dan membuatnya menjadi sosok perempuan yang jauh lebih tangguh. Pengalaman pahitnya telah mengajarinya untuk tidak pernah menggantungkan kebahagiaan pada manusia lain, melainkan pada kekuatan hati nurani dan perlindungan Tuhan. Masa depan kini terbentang luas di hadapannya seperti lembaran kertas putih bersih yang siap ditulisi dengan kisah-kisah indah penuh kedamaian dan kerja keras yang nyata. Wulandari bertekad untuk terus melestarikan keahliannya menganyam tikar pandan dan merawat tanah pertanian warisan leluhurnya agar rumah joglo ini tetap berjaya sepanjang masa. Ia akan membuktikan kepada dunia bahwa seorang istri yang ditinggalkan bukanlah sosok lemah yang patut dikasihani melainkan pejuang tangguh yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Rumah ini akan terus menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya yang gemilang dipenuhi oleh martabat dan kehormatan yang tidak ternilai harganya. Kesunyian malam semakin merasuk dalam memberikan ruang bagi Wulandari untuk menyelami makna sejati dari sebuah rumah tempat jiwa manusia bernaung mencari perlindungan dan kasih sayang. Rumah bukanlah sekadar tumpukan kayu jati dan susunan genteng tanah liat yang megah, melainkan wadah di mana kejujuran, ketulusan dan kesetiaan harus terus dijaga keramatannya. Siapapun yang berani mengotori kesucian rumah dengan kebohongan dan niat jahat, pasti akan tersingkir oleh kekuatan alam semesta yang selalu memihak pada kebenaran. Wulandari telah berhasil lulus dari ujian berat ini mengukuhkan posisinya sebagai penjaga sejati yang pantas mewarisi kebesaran nama keluarga besarnya. Malam semakin larut menyelimuti desa Karanganyar dengan selimut kegelapan yang menenangkan mengantarkan seluruh penduduk desa menuju alam mimpi yang sangat indah dan damai sejahtera. Wulandari menghabiskan tegukan terakhir teh hangatnya lalu beranjak masuk ke dalam rumah mengunci pintu kayu. Dengan rapat memastikan seluruh ruangan terkunci dengan sangat aman. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk yang empuk memejamkan mata dengan senyum simpul yang menghiasi bibirnya menyambut tidur nyenyak tanpa ada gangguan beban pikiran. Daun layu gugur agar pohon tetap menyimpan nyawa. Dan rumah-rumah yang baik hati akan selalu dihiasi aroma asap dapur yang hangat melintasi berbagai generasi.